Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi bilangan berpangkat kelas 9 ya. Untuk kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Sedangkan indikatornya adalah mampu menentukan hasil operasi bilangan berpangkat. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menentukan hasil operasi bilangan berpangkat dengan baik. Oke, sebelumnya kira-kira pernah nggak sih kalian berpikiran apa kegunaan bilangan berpangkat? Kenapa harus kita pelajari? Nah, kalian hafal nama-nama planet? Hafal ya? Meve, Buma, Yusaur, Neplu. Nah, itu mungkin cara menghafalnya di SD dulu ya. Oke, faktanya Bumi dan Mars adalah dua di antara banyak planet yang mengelilingi matahari. Jarak antara kedua planet ini tidak selalu sama. Jarak terdekat antara Bumi dan Mars adalah 54.600.000 km, atau jika dinyatakan dengan bilangan berpangkat akan menjadi 54,6 dikali 10 pangkat 6. Nah, jarak terjauh yaitu 401 juta kilometer, atau kalau disajikan dengan bilangan berpangkat menjadi 401 kali 10 pangkat 6 kilometer. Oke, kalian tahu wahana antariksa NASA ya? Tahu NASA ya? Wahana antariksa tercepat yang pernah diluncurkan NASA bernama New Horizon. New Horizon ini bisa mencapai kecepatan 58.000 km per jam, atau kalau disajikan dengan bilangan berpangkat akan menjadi 58 dikali 10 pangkat 3 km per jam. Nah, kira-kira dapatkah kalian menentukan lama waktu yang dibutuhkan New Horizon melakukan perjalanan dari Bumi ke Mars? Nah, kira-kira berapa hari? Atau berapa bulan? Berapa tahun? Nah, mungkin kalau dirumuskan pakai rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. Kalau kita mencari waktunya berarti jarak dibagi kecepatan. Oke, nilai bilangan yang sangat besar biasanya dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Misalkan 54,6 dikali 10 pangkat 6, atau juga 401 dikali 10 pangkat 6. Nah, seperti itu. Pada kali ini kita akan belajar bareng tentang bilangan berpangkat positif atau juga negatif dan juga irasional. Oke, mari kita belajar bareng di sini. Oke, selamat mengikuti. Oke, yang pertama adalah bilangan berpangkat bulat. Di sini ada satuan, lambang, juga hubungan meter. Yang pertama terameter. Lambangnya TM. Terameter sama dengan 1 triliun meter. Kalau dijadikan bilangan berpangkat itu 10 pangkat 12, karena nolnya ada 12 ya di sini. Selanjutnya ada gigameter, lambangnya GM. Hubungan meternya 1 miliar meter. 10 pangkat 9, nolnya 9. Selanjutnya ada megameter. Megameter lambangnya mm, yaitu 1 juta meter.
Kalau dijadikan bilangan berpangkat jadi 10 pangkat 6. Ada kilometer, lambangnya km, itu 1000 meter. 10 pangkat 3. Kemudian turun, terus ada milimeter, lambangnya mm. Hubungan meternya sama dengan 0,001. Kalau dijadikan bilangan berpangkat itu menjadi 10 pangkat negatif 3. Ada mikrometer. Oke, lambangnya seperti ini ya, bacanya mikrometer. Hubungan meternya 0,00000, sebanyak 6 nolnya. Dijadikan bilangan berpangkat jadi 10 pangkat negatif 6. Dan semakin ke bawah pangkatnya semakin negatif. Semakin negatif ya, semakin kecil. Yang terakhir ada atometer, lambangnya AM. Kalau kita jadikan bilangan berpangkat itu jadi 10 pangkat negatif 18. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat positif. Jika ada A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Nah, di sini A itu adalah bilangan pokok atau basis, sedangkan N adalah pangkat atau eksponen. Oke, contohnya misalkan nomor 1, 2 pangkat 4 berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2, sebanyak 4 kali ya, sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oke, misalkan yang nomor 2, 3 pangkat 6 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada bilangan berpangkat 0. Oke, setiap bilangan A dengan A tidak sama dengan 0 berlaku A pangkat 0 itu sama dengan 1. Pak, kok bisa Pak? Semua angka kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Nah, nanti ada buktinya. Oke, jadi semua angka kalau pangkat 0 itu nilainya 1. Contoh, misalkan 2 pangkat 0 berarti 1. 3 pangkat 0, 1 juga. 23 pangkat 0, 1 lagi. 4, nomor 4, 100 pangkat 0, ya 1 juga. Semua angka kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. 1 juta pangkat 0 ya sama dengan 1 juga. Oke, masih di bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, ini kalau pangkat negatif gimana? Bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Nah, caranya seperti ini. Kalau ada A pangkat negatif N, nah di sini pangkatnya negatif ya. Ini pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, di sini N-nya jadi plus. Kalau yang tadi A pangkat negatif N, kalau diubah jadi bilangan berpangkat bulat positif berarti dikasih 1 per, terus A pangkat negatifnya hilang jadi N saja. Oke, lebih jelasnya kita lihat contoh. Misalkan nomor 1, 2 pangkat negatif 3, pangkatnya negatif di sini ya, berarti sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Jadi tidak pangkat negatif 3 lagi karena ada 1 per, jadi negatifnya hilang pangkatnya. 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1
per 8, karena 2 pangkat 3 8. 2 kali 2 kali 2 8, jadi 1/8. Oke, nomor 2, 4 pangkat negatif 2, berarti kita jawab bareng-bareng sama dengan 1/4 pangkat 2. Jadi sama dengan 1/16. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, mengingat kembali biar tidak lupa. Urutan pengerjaan operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Nah, kalau dulu kalian pernah belajar ini ya, yang diselesaikan dulu ini operasi dalam kurung. Kalau ada operasi dalam kurung, kalian selesaikan pertama kali. Yang kedua, posisinya operasi perpangkatan. Perpangkatan ada di posisi kedua. Yang ketiga, operasi perkalian atau pembagian. Jadi yang pertama harus kalian kerjakan adalah operasi dalam kurung dulu. Terus kalau ada operasi perpangkatan, kalian selesaikan setelah operasi dalam kurung. Setelah itu operasi perkalian atau pembagian. Atau pembagian dulu terus perkalian, tergantung posisinya. Yang keempat, operasi penjumlahan dan pengurangan terakhir. Penjumlahan dan pengurangan posisi terakhir. Oke, hanya mengingat saja ya. Selanjutnya, sifat operasi bilangan berpangkat. Nomor 1, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau bilangan pokoknya sama, di sini bilangan pokoknya yaitu A. Sama kan ya, A sama A. Berarti pangkatnya bisa dijumlah kalau perkalian. Kalau perkalian terus bilangan pokoknya sama, itu pangkatnya bisa dijumlah. Sebagai contohnya, ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Di sini basisnya sama, yaitu 2. Bilangan pokoknya sama, yaitu 2 di sini. Berarti bisa diselesaikan dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Pangkatnya ditambah. Jadi 2 pangkat 5. 5 dari 3 tambah 2 sama dengan 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke, contoh kedua, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat negatif 2. Sekarang ada negatifnya. Sama caranya, sama dengan 3 pangkat 5 ditambah negatif. Jangan lupa, pangkatnya kalau negatif ya tetap negatif. 5 ditambah negatif 2. Jadi 3 pangkat 5 tambah negatif 2 itu sama dengan, atau bisa dijadikan 5 kurangi 2 plus sama negatif, jadi negatif ya. Jadi 5 kurangi 2, jadi 3 pangkat 3. 5 kurangi 2 3 sama dengan 27. 3 kali 3 kali 3 27. Oke, sifat kedua, kalau ada A pangkat M dikali B pangkat M, itu sama dengan A kali B pangkat M. Ini bilangan pokoknya berbeda. Di sini A, terus bilangan keduanya B. Beda ya. Tapi pangkatnya sama, yaitu M. Nah, itu bisa disederhanakan menjadi A kali B pangkatnya M. Sebagai contohnya, 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Di sini bilangan pokoknya berbeda, 2 dan 4, tapi pangkatnya sama, yaitu 2. Bisa diselesaikan dengan 2 kali 4 pangkat 2. Di sini kurung, berarti diselesaikan yang kurung 2 kali 4 8. 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 sama dengan 64. 8 kali 8 64. Sifat ketiga, jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikalikan, M kali N. Di sini M kali N. Oke, contohnya
2 pangkat 2 dipangkatkan 3, berarti 2 pangkat 2 dikali 3, pangkatnya dikalikan 2 kali 3, jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Oke, sifat keempat, ini dibagi, per itu dibagi ya, jangan lupa. Jika ada A pangkat M dibagi A pangkat M, itu sama dengan A pangkat M dikurangi. Kalau tadi dikali, itu pangkatnya dijumlah. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Asalkan bilangan pokoknya sama. Oke, contoh soalnya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Bisa diselesaikan dengan cara 3 pangkat 5 dikurangi 3. Oke, sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Kalau dikali, pangkatnya dijumlah. Asalkan bilangan pokoknya sama. Kalau tidak sama, berarti tidak bisa. Oke, sifat kelima, seperti tadi sifat kelima, kalau ada bilangan dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Semua angka kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Oke, kita buktikan. Ini ada buktinya. Kalau ada 2 pangkat 3 misalkan, dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Oke, di sini 2 pangkat 3 itu nilainya berapa? 8. 2 pangkat 3 itu 8 ya. 2 kali 2 kali 2, 8. Itu sama dengan 8 bagi 8. Sama ya. Misalkan saya tulis seperti ini. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 8 bagi 8. Nah, benar ya pernyataannya. Oke, yang sebelah sini kita selesaikan. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Berarti di sini 2 pangkat 3 dikurangi 3. Oke, yang sebelah sini, ruas sebelah sini 8 bagi 8 otomatis 1 ya. Oke, sekarang 2 pangkat 3 dikurangi 3. 3 kurangi 3, 0. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Bukti 1 sudah terpenuhi. Oke, kalau tidak percaya, ada lagi bukti. Misalkan 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 sama, jadi 3 pangkat 4 itu 81, berarti sama dengan 81 bagi 81. Oke, sekarang 3 pangkat 4 dikurangi 4, pangkatnya dikurangi karena dibagi, sama dengan 81 bagi 81, ketemunya 1. Oke, 3 pangkat 4 kurangi 4, 4 kurangi 4, 0. Jadi 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, semua angka dipangkatkan 0 sama dengan 1. Coba kalian buktikan sendiri, cari angka yang lain. Nanti ketemunya ya pangkat 0 sama dengan 1, sama. Oke, sifat ke-6. Kalau ada A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, di sini bilangan pokoknya berbeda, A dan B, tapi pangkatnya sama. Itu bisa disederhanakan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Itu sama dengan dalam kurung A per B pangkat M. Nah, ini hanya penyederhanaan saja ya. Contoh soal 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3 ini. Kemudian disederhanakan lagi jadi dalam kurung 3 per 2 pangkat 3 karena pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama bisa disederhanakan seperti ini. Nomor 7, jika ada A pangkat negatif M. Nah, ini sudah dibahas tadi ya. Jika ada bilangan berpangkat negatif dijadikan bilangan berpangkat positif, maka dikasih 1 per A pangkat M di sini. Oke, contohnya
2 pangkat negatif 3 itu jadi 1/2 pangkat 3. Jadi nilainya 1/2 pangkat 3 itu 8. Jadi 1/8. Nah, itu sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, cukup banyak sekali sifatnya. Sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang sifat pertama dan keempat tadi. Pak, kenapa sih kok kalau bilangan pokoknya sama dikali dengan bilangan pokoknya sama, kalau ada pangkatnya kok pangkatnya dijumlah? Nah, kenapa? Nah, ini saya kasih contoh. Misalkan di sini ada 2 pangkat 3, saya kalikan dengan 2 pangkat 2. Di sini bilangan pokoknya sama, yaitu 2. Di sini 2, di sini juga 2. Berarti kalau 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, sebanyak 3 kali ya. Oke, saya tulis yang warna oranye berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, sudah 3 kali. Sekarang yang 2 pangkat 2 yang warna biru, 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2, sebanyak 2 ya. Saya teruskan, dikali lagi ya, 2 kali 2. Oke, di sini 2-nya ada berapa jadinya? Kalau dihitung semua 1, 2, 3, 4, 5, berarti kalau 2-nya sebanyak 5 berarti 2 pangkat 5. Nah, seperti itu. Oke, kita selesaikan yang ruas sebelah sini. Kalau dikali berarti dijumlah ya. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2, pangkatnya dijumlah. Kalau di sini 2-nya sebanyak 5 berarti 2 pangkat 5. Oke, sudah terbukti 3 tambah 2 itu 5. 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, sudah sama. Oke, sifat yang keempat. Kenapa kok kalau dibagi pangkatnya dikurangi? Nah, contohnya misalkan ini. Ada 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Oke, kalau 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, sebanyak 5 kali ya. Nah, ini saya tulis 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, sebanyak 3. Sebanyak 5 dibagi dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3 lagi, sebanyak 3. Oke, karena di sini 3-nya sebanyak 5 yang di atas dan yang di bawah 3-nya sebanyak 3, berarti kita coret saja ya. Ini saya coret sebanyak 3, di sini juga sebanyak 3. Jadi tinggal 3 pangkat 2 di sini karena 3 kali 3. Nah, 3-nya ada 2 ya. Berarti kalau di sini 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 berarti 3 pangkat 5 dikurangi 3. Kalau di sini 3 pangkat 2. Nah, sama ya. Oke, karena itu kalau dikali itu pangkatnya dijumlah, kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Oke, bentuk baku bilangan. Misalkan jarak bumi ke matahari itu 1,5 dikali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8. 1,5 dikali 10 pangkat 8 sama dengan 1,5 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 8 kali ya. Oke, jadi 1,5 dikali 100 juta. Nolnya ada 8. Sama dengan 150 juta. Karena di sini desimal ya, 1,5. Jadi nolnya hilang 1. Jadi nolnya 7. Jadi 150 juta. Oke, misalkan massa atom helium 6,8 kali 10 pangkat
negatif 27. Jangan lupa di sini negatif, berarti kecil sekali ya. Oke, 6,8 dikali 10 pangkat negatif 27 itu sama dengan 6,8 dikali 1/10 pangkat 27. Nah, pangkat negatifnya dirubah jadi positif, jadi 1/. Oke, jadi 6,8 dikali 1 itu 6,8. Terus 10 pangkat 27. Nah, ini nolnya sebanyak 27. 6,8 per 1,0000 banyak sekali ya, 27 sebanyak 27. 6,8 dibagi 1,0000 sebanyak 27 itu sama dengan 0,0000 banyak sekali ya, 68. Oke, coba kalian lihat ini bilangan yang berpangkat positif dan negatif. Di sini bilangan berpangkat positif, kalau ini negatif. Dan hasilnya kalau bilangan berpangkat positif itu hasilnya semakin besar. Kalau bilangan berpangkat negatif semakin kecil. Oke, bentuk baku bilangan adalah A dikali 10 pangkat N. A dikali 10 pangkat N. Jadi A itu lebih besar atau sama dengan 1, atau A lebih kecil atau sama dengan 10. Jadi nilai A itu harusnya antara 1 sampai 10. Jadi kalau 10 boleh. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 10. N-nya ini bilangan bulat. Oke, contoh 1.200.000. Misalkan 1.200.000. Di sini kalau kita jadikan bentuk baku bilangan ini jadi 1,2 kali 10 pangkat 6. Pak, kenapa kok enggak 12 dikali 10 pangkat 5? Kan sama saja, Pak. Nah, ini aturannya A-nya itu harus di antara 1 sampai 10. Kalau 12 itu kan di atasnya 10, jadi tidak memenuhi. Harusnya di antara 1 sampai 10. 1, 2, 3 sampai 10. Kalau 12 tidak memenuhi kan ya, berarti dijadikan bilangan desimal 1,2 dikali 10 pangkat 6. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi 0,0000 dan seterusnya 64. Oke, kita hitung nolnya ada berapa ini. Ada 10 nol ya. Kalau kita jadikan bilangan bentuk baku bilangan. Oke, di sini ada 64. Apakah boleh dijadikan 64 kali 10 pangkat gitu? Nah, tidak boleh. Jadi 6, nanti hasilnya 6,4 dikali 10 pangkat negatif 10. Karena di sini dihitung dari sini 6,4. Nah, komanya di sini ya. Berarti dihitung mulai dari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 6,4 dikali 10 pangkat negatif 10. Jangan lupa negatif ya. Kalau plus nanti tambah besar nanti. Oke, operasi bilangan berpangkat. Contoh soal nomor 1, hasil dari 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3 itu sama dengan, oke kita jawab
Ini soalnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 bagi 2 pangkat 3 sama dengan. Oke, kalau kita lihat bilangan pokoknya sama semua ya. Di sini bilangan pokoknya yaitu 2. Ini 2, ini 2, ini juga 2. Berarti pangkatnya bisa diselesaikan. Kalau yang pertama ini perkalian, ada perkalian, berarti nanti 2 pangkat 5 ditambah 2 di sini dikurangi 3. Oke, kita cek. 2 pangkat 5 ditambah 2 dikurangi 3. Karena dikali berarti dijumlah, karena dibagi dikurangi. Oke, 5 tambah 2 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Oke, nomor 2. Hasil dari 2 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 2. Kita jawab. Oke, soalnya kita pindah. Ini bilangan berpangkat negatif, jadi dijadikan bilangan berpangkat positif. Jadi 1/2 pangkat 1 ditambah 1/3 pangkat 2 di sini. Oke, jadi bilangan pecahan ya. Di sini 1/2 pangkat 1 itu tetap 2 ya, jadi setengah, ditambah 1/3 pangkat 2. 3 pangkat 2 9, jadi ditambah 1/9. Oke, operasi bilangan pecahan, penyebutnya disamakan 2 dan 9, berarti kita pakai 18 sama dengan per 18. 18 bagi 2 yaitu 9. 9 kali 1 9. 18 bagi 9 2 kali 1 2, jadi tambah 2. 9 tambah 2 sama dengan 11/18. Nah, itu hasilnya. Oke, lanjut ke nomor 3. Nilai dari 5/10 pangkat 0 ditambah 5/10 pangkat 1 tambah 5/10 pangkat 2. Oke, kita jawab. Yang pertama pangkat 0, berarti nilainya 1 ya. Semua angka kalau dipangkatkan 0 ya nilainya 1 meskipun pecahan. Oke, kita pindah soalnya. Yang pertama ini 0 ya. Kok 0? 1. Yang pertama ini 1. Terus yang kedua ini tetap ya, karena pangkatnya 1, berarti ditambah 5/10. Yang kedua ini berarti 5 pangkat 2 10 juga pangkat 2. 5 pangkat 2 10 pangkat 2. Oke, sama dengan 1/1 biar sama pecahannya, ditambah 5/10 ditambah 5 pangkat 2 25, 10 pangkat 2 sama dengan 100, jadi 25/100. Oke, kita selesaikan pecahan lagi. Di sini penyebutnya 1 10 100, berarti penyebutnya pakai 100. 100 bagi 1 100, 100 kali 1 tetap 100. 100 bagi 10 10, 10 kali 5 50 ditambah 50. 100 bagi 100 1, 1 kali 25 jadi ditambah 25. 100 tambah 50 tambah 25 sama dengan 175, berarti hasilnya 175/100. Bisa disederhanakan menjadi 7/4. Nah, seperti itu. Oke, lanjut yang ke nomor 4. Hasil dari 3/4 pangkat 2 ditambah 2/3 pangkat negatif 3 adalah. Oke, kita jawab. 3/4 pangkat 2 ditambah 2/3 pangkat negatif 3 sama dengan. Oke, keduanya pangkat 2 ya. Ini 3 pangkat 2, 4 juga pangkat 2. Nah, ini kita tulis di sini ditambah 1/, karena pangkat negatif, pangkatnya di sini negatif, berarti kita kasih 1/. 1/, berapa? 1/2/3 pangkat 3. Jangan lupa pangkatnya jadi positif. Oke, 3 pangkat 2 di sini 9, 4 pangkat 2 16, jadi 9/16. Ditambah 1/,
Di sini 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 juga sama. 9 per 16 tetap ditambah 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi 1 per 8 per 27. Oke, di sini yang ada kotak kuning ini 1 artinya 1 dibagi 8 per 27. Oke, di sini kita selesaikan dulu ya, biar nanti ngitungnya gampang. 1 dibagi atau 1 per 8 per 27 itu artinya kan 1 dibagi 8 per 27. Jadi kita jadikan pecahan juga satunya, 1 per 1 dikali. Nah, perbagian saya rubah jadi perkalian, tapi dengan catatan dibalik ya, 8 per 27 dibalik jadi 27 per 8 karena dirubah jadi perkalian, pembagian jadi perkalian. Ingat di SD. Oke, 1 kali 27 ya 27 ya, 1 kali 8 8, jadi hasilnya 27 per 8. Oke, kita simpan dulu. Di sini 9 per 16 kita turunkan, ditambah hasilnya ini tadi ya, jadi 27 per 8. Oke, operasi pecahan lagi. Di sini 16 dan 8, berarti kita pakai penyebutnya 16. 16 bagi 16 1, 1 kali 9 9. 16 bagi 8 itu 2, 2 kali 27 54. Jadi 9 tambah 54 63. Jadi 60, hasilnya 63 per 16. Nah, seperti itu. Oke, panjang sekali ya. Contoh lagi nomor 5. Tetap semangat. Hasil operasi 36 pangkat 3 kali 24 pangkat negatif 2 adalah. Nah, kita jawab. Kita pindah soalnya di sini. Oke. Yang perlu kita selesaikan adalah 36. 36 itu kita pecah jadi 4 kali 9. 4 kali 9 karena 4 dan 9 itu kan bilangan kuadrat ya, bilangan yang ada perpangkatannya, jadi nanti kita bisa pecah. 36 jadi 4 kali 9, pangkatnya 3 tetap ya di sini karena 36 pangkat 3, di sini pangkat 3 dikali 24 dipecah menjadi 8 kali 3. Kenapa kok 8 kali 3? Karena 8 ini nanti dipecah jadi 2 pangkat 3. Yang kita cari yang bisa dipecah dan faktornya cocok. Pangkatnya negatif 2, di sini tetap negatif 2. Oke, selanjutnya kita pecah. 4 itu jadi 2 pangkat 4 dikali 9 itu 3 pangkat 2. Pangkatnya tetap 3 ini. 8 itu kita pecah jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1. Pangkatnya tetap negatif 2 sama. Oke, selanjutnya kita kalikan. Selanjutnya pangkatnya kita kalikan. Pangkatnya 2 ini, 2 pangkat 2. 2 ini dikali 3. Oke. Ini 2 pangkat 2 kali 3 di sini dikali 3 pangkat 2 di sini dikali 3. Nah, ditulis di sini. Kemudian dikali sama, kalau ini 2 pangkat 3, 3 dikali negatif 2. Di sini kita tulis ini 2 pangkat 3 dikali negatif 2 dikali 3 pangkat 1, pangkatnya dikalikan negatif 2 juga. Oke, kita selesaikan 2 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 2 pangkat 6 dikali
3 pangkat 2, 2 nya dikalikan 3, jadi 2 kali 3 sama dengan 6, jadi 3 pangkat 6 dikali yang sebelah sini pangkatnya 3 dikali negatif 2 itu negatif 6, jadi 2 pangkat negatif 6. Kemudian yang terakhir 3 pangkat 1, pangkat satunya dikalikan negatif 2, jadi 3 pangkat negatif 2. Oke, kita cari angka yang sama, bilangan pokoknya yang sama. Kita cari bilangan pokoknya yang sama. Di sini yang sama adalah 2 sama 2 sini. Berarti yang kita selesaikan adalah yang itu. Oke, di sini ada operasi perkalian. Berarti kalau operasi perkalian bilangan pokoknya sama, berarti dijumlah. Jadi 2 pangkat 6 ditambah negatif 6 ya, ditambah negatif 6, karena ditambah negatif 6 berarti bisa kita tulis dikurangi 6, jadi 2 pangkat 6 kurangi 6 dikali sekarang yang 3, di sini pangkat 6 dan di sini negatif 2, berarti ditulis ini 3 pangkat 6 ditambah negatif 2. Oke, setelah itu kita selesaikan 6 kurangi 6 0, jadi 2 pangkat 0. Di sini 6 tambah negatif 2 itu sama dengan 6 kurangi 2, 4. Berarti 4 ya, 6 kurangi 2 sama dengan 4. Jadi 3 pangkat 4. Di sini 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81, dikali 1 ya tetap 81. Oke, nomor 5 sudah. Sekarang nomor 6. Bentuk sederhana dari 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4 adalah, oke, kita jawab. Kita simpan, kita pindah soalnya di sini. Oke, langsung saja kita kalikan. Di sini 2 pangkat 2, pangkat 2-nya kita kalikan 4 karena dipangkatkan lagi. Kemudian di sini 3, berarti 3 kali 4. Kemudian yang bawah, di sini ada pangkat 3, berarti 3 kali 4 nanti ya. Terus 2 pangkat 2-nya dikalikan 4 juga. Semuanya dikalikan 4. Berarti 2 pangkat 2 kali 4 sama dengan 8. 2 pangkat 8. Kemudian 5 pangkat 3. 3 kali 4 12. Jadi 5 pangkat 12. Kemudian 3 kali 4 12 ya, berarti 3 pangkat 12. Di sini 2 kali 4 8 ya, berarti 7 pangkat 8. Nah, di sini tidak bisa disederhanakan lagi, berarti hasilnya cukup sampai di sini. Oke, ada contoh lagi, nomor 7. Bentuk sederhana dari A pangkat negatif 2 kali B pangkat 3 per B pangkat negatif 3 dikali A pangkat 3 dipangkatkan lagi 4 adalah, nah kita jawab. Oke, soalnya kita pindah di sini. Berarti sama dengan kita kalikan pangkatnya negatif 2 kali 4. Negatif 2 kali 4 ya. Terus semuanya dikali 4 nanti. Oke. Oke, saya pindah lagi sama dengan di sini negatif 2 kali 4 itu negatif 8 ya, ini hasilnya ditulis ini. Kemudian B pangkat 3 dikali 3 kali 4 12, jadi B pangkat 12. Kemudian pangkat yang ini negatif 3 kali 4 negatif 12, jadi B pangkat negatif 12. Kemudian yang terakhir ini A pangkat 3 kali 4 sama dengan 12, berarti A pangkat 12 di sini ya.
sama saja. Kemudian ada bilangan pokoknya yang sama. Di sini ada A, di sini A, di sini B, ini juga B. Berarti bisa disederhanakan lagi. Oke, karena dibagi atau per berarti dikurangi ya. Jadi A pangkat negatif 8 dikurangi 12 pangkatnya. Oke, kita tulis. Jadi A pangkat negatif 8 dikurangi 12. Sedangkan B pangkat 12 dikurangi negatif 12. B-nya pangkat 12 kurangi negatif 12. Oke, negatif 8 kurangi 12 sama dengan negatif 20. Sedangkan B-nya karena ini negatif, ketemu negatif jadi positif. 12 tambah 12, 24. Jadi B-nya pangkat 24. Kemudian karena di sini pangkatnya negatif, berarti dijadikan positif. Jadi sama dengan 1 per A pangkat 20. Jadi negatifnya hilang. A per A pangkat 20 dikali B pangkat 24. Betul. Kemudian B pangkat 24 dikalikan 1 di sini. Jadi hasilnya B pangkat 24 per A pangkat 20. Oke, kita masuk ke soal ke-8. Banyak sekali soalnya. Biar paham, tetap semangat. Nomor 8, grafik berikut menunjukkan hasil penjualan smartphone dari tahun 2008 sampai 2012. Nah, jadul ya. Oke, misalkan hasil penjualan smartphone pada tahun 2008 dan seterusnya sesuai dengan fungsi fx sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 6 dikali 2 pangkat x, dengan x adalah tahun ke x dari 2008. Pada tahun berapa hasil penjualan smartphone sebesar 5,76 dikali 10 pangkat 7 unit terjadi? Nah, di sini kita disuruh mencari x-nya dulu, 2 pangkat x. Nah, x-nya ini berapa? Nah, kita cari dulu x-nya ya. Oke, kita jawab. Fx sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 6 dikali 2 pangkat x. Nah, x-nya ini kita cari nanti. Hasil penjualan smartphone 5,76 kali 10 pangkat 7. Oke, 1,8 kali 10 pangkat 6 dikali 2 pangkat x sama dengan 5,76 dikali 10 pangkat 7. Nah, ini adalah persamaan dari nilai fungsi fx dengan hasil penjualan. Kalau fx-nya ini warna biru, kalau hasil penjualannya ini yang warna hitam. Oke, kita selesaikan dengan mencari x-nya terlebih dahulu. Jadi 2x sama dengan ini 5,76 kali 10 pangkat 7 dibagi 1,8 kali 10 pangkat 6. Oke, di sini pangkatnya yang atas 10 pangkat 7, yang bawah 10 pangkat 6. Bisa diselesaikan ya ini. 2 pangkat x sama dengan, biar pangkatnya sama 10 pangkat 6, ini 10 pangkat 7 saya kalikan, saya ambil 10 saja, 10 kali saya kalikan ini, biar desimalnya itu nanti jadi 57,6. Jadi 57,6 dikali 10 pangkat 6. Nah, seperti itu. Oke, 57,6 dikali 10 pangkat 6. Jadi pangkatnya turun 1 ya, tapi komanya mundur 1 digit. Oke, yang bawah 1,8 kali 10 pangkat 6. Kalau sudah sama 10 pangkat 6 nya bisa kita coret. Nah, tinggal ini 2x sama dengan 57,6 per 1,8.
dimana 57,6 kalau dibagi 1,8 itu hasilnya 32. Oke, di sini ada persamaan 2 pangkat X sama dengan 32. Berarti X nya itu berapa? 2 pangkat berapa sama dengan 32? Ya pangkat 5 ya. Oke, 2X sama dengan 2 pangkat 5. Jadi X nya sama dengan 5. X sama dengan 5. Oke, hasil penjualan smartphone 5,76 kali 10 pangkat 7 terjadi pada tahun ke-5. Terjadi pada tahun ke-5. 5 diperoleh dari nilai X-nya tadi. Jadi dihitung dari tahun 2008, maka kita peroleh seperti ini. Kita urut 2008 ke 2009 itu 1, terus 2, terus 3, 4 dan 5. Ternyata menunjukkan pada tahun 2013. Oke, jadi hasil penjualan smartphone sebesar 5,76 kali 10 pangkat 7 unit terjadi pada tahun 2013. Oke, nomor 9. Ini tentang IPA ya. Sel darah merah mempunyai ukuran diameter 8 mikrometer dan ketebalan 2 mikrometer. Jika pada tempat sebuah tabung dengan diameter 16 mm dan tinggi 32 mm dimasukkan sel darah merah, berapa banyak sel darah merah pada tempat berbentuk tabung tersebut? Nah, kita jawab. Jadi diameter tabungnya 16 mm. Oke. Jadi bentuk sel darah merah menyerupai tabung. Karena menyerupai tabung, jadi nanti yang dicari adalah volume tabungnya. Volume tabung 1 meter sama dengan 1000 mm atau sama dengan 1 juta mikrometer. Nah, 1 meter sama dengan 1 juta mikrometer. Oke, ini petunjuknya. Diketahui diameter sel darah merah itu 8 mikrometer. Itu kalau dijadikan meter itu jadi 8 kali 10 pangkat negatif 6 meter. Ketebalan atau tingginya itu 2 mikrometer. Kalau dijadikan meter jadi 2 kali 10 pangkat negatif 6 meter. Terus ada diameter tabungnya tadi 16 mm ya. Dijadikan meter jadi 16 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Semuanya dijadikan meter biar ngitungnya gampang. Tinggi tabung itu 32 mm. Kalau dijadikan meter jadi 32 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Jadi volume tabung sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali T, atau juga bisa 1/4 kali P kali D pangkat 2 kali T. Oke, kita hitung. Jadi volume sel darah merah itu sama dengan, kita pakai yang ini ya, 1/4 Pi D pangkat 2 kali T. Oke, sama dengan 1/4 Pi D nya, karena diameternya tadi diketahui 8 kali 10 pangkat negatif 6 ini ya. Terus dipangkatkan 2 ini dari rumusnya, diameter pangkat 2, diameternya ini dipangkatkan 2. Kemudian tingginya diketahui 2 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, kita tulis sini. Oke, kita hitung 1/4 Pi dikali 8 dijadikan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kan ya. Terus 10 pangkat negatif 6 dipangkatkan 2 tetap. Kemudian dikali yang ini juga tetap 2 pangkat 1 tetap ya. Jadi 1/4 Pi dikali ini bisa diselesaikan 2 pangkat 3, 3-nya dikalikan 2, pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat 6 ya. Kemudian 10 pangkat negatif 6, negatif 6 kali 2 negatif 12. Jadi 10 pangkat negatif 12 di sini.
kemudian dikali ini tetap ya. Oke, ada bilangan pokok yang sama di sini, jadi bisa diselesaikan. Jadi 1/4 pi dikali 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 1 dikali, berarti 2 pangkat 6, 6 nya tambah 1 berarti 2 pangkat 7 ya, 2 pangkat 7. Sekarang yang 10, di sini 10 pangkat negatif 12, di sini 10 pangkat negatif 6, jadi 10 pangkat negatif 12, pangkat negatif 12 nya ditambah dengan negatif 6, jadi 10 pangkat negatif 18. Nah, kita simpan. Volume sel darah merahnya ini sudah ketemu. Oke, kita cari volume tabungnya. Volume tabung buat sel darah merah. Kita pakai rumus yang sama, 1/4 pi d pangkat 2 kali T, karena bentuknya tabung sama ya. Oke, kita masukkan 1/4 pi kali diameter, karena diameternya di sini diameter tabungnya 16 kali 10 pangkat negatif 3, berarti kita masukkan sini, terus D nya kuadrat, berarti ini kuadrat, terus dikalikan tingginya, tinggi tabung yaitu 32 kali 10 pangkat negatif 3 di sini. Sama caranya, 1/4 pi terus 16 dijadikan 2 pangkat 4 dikali 10 pangkat negatif 3, ini tetap 32, jadi 2 pangkat 5 dikali 10 pangkat negatif 3 tetap ya. Yang dirubah hanya 16 dan 32 dijadikan ini 2 pangkat 4, 32 jadi 2 pangkat 5. Oke, selanjutnya 1/4 pi pangkatnya dikalikan sama kayak tadi, jadi pangkatnya ini 4 kali 2 berarti 2 pangkat 8. Terus yang 10 pangkat negatif 3, negatif 3 kali 2 negatif 6 ya, jadi 10 pangkat negatif 6 di sini. Selanjutnya di sini tidak ada ya pangkatnya, berarti tetap. Oke, 1/4 pi kita cari bilangan pokoknya yang sama, ini 2, ini 2, berarti ini pangkatnya 8, ini pangkatnya 5. 8 tambah 5 sama dengan 13, berarti 2 pangkat 13. Kemudian 10, di sini negatif 6, di sini negatif 3. Negatif 6 tambah negatif 3, negatif 9, jadi kali 10 pangkat negatif 9. Oke, sudah ketemu. Jadi banyak sel darah merah yang dapat ditampung itu volume tabung dibanding volume sel darah merah. Volume tabungnya ini tadi sudah ketemu, 1/4 pi kali 2 pangkat 13 kali 10 pangkat negatif 9 per 1/4 pi kali 2 pangkat 7 kali 10 pangkat negatif 18. Oke, ada yang sama, berarti bisa dicoret 1/4 pi nya. Jadi di sini tinggal ini 2 sama 2, bilangan pokoknya sama, jadi 2 pangkat 13 dibagi 2 pangkat 7, berarti pangkatnya dikurang. Kalau dibagi ya, berarti 13 kurangi 7. Di sini tulis 2 pangkat 13 kurangi 7. Kemudian 10, di sini negatif 9, di sini negatif 18, berarti 10 pangkat negatif 9 dikurangi negatif 18. Oke, sama dengan 2 pangkat 13 kurangi 7 yaitu 6. Kemudian negatif 9 dikurangi negatif lagi 18, negatif ketemu negatif jadi positif, jadi negatif 9 ditambah 18 ketemunya 9, jadi 10 pangkat 9. Jadi 2 pangkat 6 dikali 10 pangkat 9, 2 pangkat 6 itu 64, kemudian 10 pangkat 9 itu berarti nolnya jumlahnya 9. Nah, di sini jadi hasilnya 64 miliar. Kalau nolnya 9 miliar ya. Kalau 12 triliun.
Oke, hasilnya itu. Jadi banyak sel darah merah yang dapat ditampung adalah 64 miliar. Oke. Selanjutnya, contoh soal lagi. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Judulnya persamaan pangkat sederhana. Persamaan pangkat sederhana. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Oke, kita jawab. Yang A dulu. 2 pangkat 3X sama dengan 64. Nah, kita cari X-nya di sini. X-nya berapa? Oke, kita jawab. 2 pangkat 3X sama dengan 64. 64-nya kita rubah jadi bilangan pokok yang ada di sini. Kita samakan bilangan pokoknya. Kalau ini 2, berarti di sini dijadikan 2 pangkat berapa? Nah, seperti itu. 2 pangkat 3X sama dengan 64. Berarti 64 ini kita jadikan 2 pangkat berapa? Kalau 64 itu 2 pangkat 6. Jadi sama dengan 2 pangkat 6. Oke, kalau bilangan pokoknya sudah sama di sini, ini 2, ini juga 2. Berarti kita hilangkan bilangan pokoknya kalau sudah sama. Kita ambil pangkatnya saja. Di sini 3X, di sini 6. Berarti 3X sama dengan 6. Bisa ditebak, X-nya sama dengan 6 dibagi 3. Ketemunya jelas 2. Nah, X-nya 2. Nah, seperti itu. Oke, yang B sekarang. 1/9 pangkat 4X dikurangi 5 sama dengan 27. Oke. Di sini ada angka 9. Angka 9 di sini kita rubah jadi 3 ya. 27 juga dirubah jadi 3 nanti. 3 pangkat berapa? Kalau 9 itu 3 pangkat 2. Kalau 27 3 pangkat 3 ya. Nah, bisa. Jadi cari bilangan yang bilangan pokoknya sama. Kalau 9 sama 27 berarti 3. Jadi 1/9 itu jadi 1/3 pangkat 2. Karena 9 sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian pangkat 4X kurang 5-nya tetap. Terus 27 berubah jadi 3 pangkat 3. Nah, setelah itu kita kalikan. Setelah itu 1/32 itu kan kalau dijadikan bilangan berpangkat negatif itu satunya hilang ya. Ini 1/3 pangkat 2 kalau dijadikan bilangan negatif itu satunya hilang. Jadi 3 pangkat negatif 2. Pangkatnya di sini tetap 4X kurangi 5. Ini 3 pangkat 3 tetap. Oke, yang bisa diselesaikan pangkatnya di sini. Negatif 2 kali 4X terus negatif 2 kali negatif 5. Negatif 2 kali 4X ketemunya negatif 8X. Tulis sini. Kemudian negatif 2 kali negatif 5 ketemunya positif 10. Tulis sini. Kemudian sama dengan 3 pangkat 3 tetap. Oke, karena bilangan pokoknya sudah sama berarti kita ambil pangkatnya saja. Jadi negatif 8X plus 10 sama dengan 3. 3 yang pangkat ya, bukan yang bilangan pokok. Oke, kita cari X-nya. Jadi 10 ini karena sejenis dengan 3, berarti 10-nya kita pindah di sini. Pindah ruas. Negatif 8X sama dengan 3 dikurangi 10. Positif 10 karena pindah ruas jadi negatif 10. Oke, negatif 8X sama dengan 3 kurangi 10 sama dengan negatif 7. Jadi X sama dengan negatif 7 per negatif 8. Karena negatif jadi negatif bagi negatif jadi positif, jadi 7/8. Jadi X-nya 7/8. Oke, yang C, 25 pangkat 3X sama dengan 125 pangkat 4X kurangi 2. Kalau 25 sama 125 itu bilangan pokoknya yang sama itu berapa?
ya. Oke, kalau 25 dijadikan 5 pangkat 2. Oke, 5 pangkat 2, sedangkan 125 jadi 5 pangkat 3. Oke, kita tulis di sini. Nah, ini 25 jadi 5 pangkat 2, pangkatnya tetap 3x sama dengan 125 jadi 5 pangkat 3, pangkatnya ini juga tetap. Oke, sekarang pangkatnya kita kalikan. 2 kali 3x jadi 6x, 5 pangkat 6x. Kemudian yang ini dikali ini, 3 kali 4x 12x, kemudian 3 kali negatif 2 negatif 6, jadi 5 pangkat 12x kurangi 6. Nah, sudah sama bilangan pokoknya yaitu 5, jadi kita ambil pangkatnya saja. Jadi 6x sama dengan 12x kurangi 6. Kita cari x-nya di sini. Kita cari yang sejenis. Di sini yang sejenis adalah 6x dan 12x. Nah, berarti 12x-nya ini saya pindah ruas yang sebelah sini. Saya kumpulkan dengan 6x. Jadi 6x dikurangi 12x sama dengan 6. 6x kurangi 12x sama dengan negatif 6x sama dengan negatif 6. Jadi x sama dengan 1. X sama dengan negatif 6 bagi negatif 6, ketemunya 1. Oke, yang terakhir 9x sama dengan 1/243. Oke, 9-nya kita pecah jadi 3 pangkat 2, pangkatnya tetap x, sama dengan 1/243 kita pecah jadi 3 pangkat 5. Jadi 9 dengan 243 itu kalau dipecah disamakan, bilangan pokoknya itu 3. Kalau 9 3 pangkat 2, kalau 243 itu 3 pangkat 5. Oke, setelah itu kita kalikan pangkatnya. Jadi 2 pangkat x, 3 pangkat 2 dipangkatkan x, jadi 2 kali x, jadi 3 pangkat 2x di sini. Kemudian kita rubah, kan ini positif, biar menghilangkan 1/nya, jadi 3 pangkat negatif 5. Jadi dibolak-balik ya, kalau pengen ketemu hasilnya bisa dijadikan positif atau bisa dijadikan negatif pangkatnya, tapi harus tahu syaratnya. Oke, 2 kali x, 2x ini ya. Kalau ini dijadikan bilangan berpangkat negatif, jadi 1/nya hilang, jadi 3 pangkat negatif 5. Bilangan pokoknya sudah sama, jadi kita ambil pangkatnya saja. Jadi 2x sama dengan negatif 5. Jadi x sama dengan negatif 5/2. Nah, seperti itu. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, itu saja dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan, dan di rumah saja. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semangat belajar.